Sejarah Filsafat Barat, karya buku dari Bertrand Russell. Bab 16. Teori Plato tentang immortalitas. Dialog yang diberi judul Phaedo dari beberapa segi sangat menarik. Karya ini bermaksud melukiskan saat-saat terakhir hidup Socrates, percakapannya sesaat sebelum ia menegak racun, serta sesudahnya sampai ia menjadi tak sadar. Dialog ini menampilkan manusia yang diidealkan Plato, yang mencapai kebijaksanaan sekaligus kebaikan hingga taraf tertinggi, dan yang sama sekali tak gentar menghadapi maut. Sikap Socrates dalam menjemput kematian, sebagaimana dikisahkan Plato, penting dari segi etika, baik di zaman kuno maupun modern. Apa yang dikisahkan Injil tentang penderitaan Kristus dan penyaliban kepada umat Kristen sepadan dengan apa yang dikisahkan Phaedo bagi kaum pagan dan para filsuf yang berpikiran bebas. Tapi ketenangan Socrates dalam menghadapi maut itu berkaitan erat dengan keyakinan terhadap immortalitas. Dan Phaedo dinilai penting bukan hanya karena menguraikan kematian seorang martir, tetapi juga berbagai doktrin yang nantinya menjadi ajaran Kristen. Teologi St. Paulus dan para bapak gereja secara langsung ataupun tidak, sebagian besar bersumber dari kisah itu dan hampir mustahil dipahami jika Plato diabaikan. Dialog yang lebih awal, Crito, mengisahkan bagaimana sejumlah sahabat dan murid Socrates menyusun rencana agar Socrates bisa melarikan diri ke Tesali. Para penguasa Athena barangkali akan sangat gembira jika ia telah meloloskan diri. Dan rencana yang ditawarkan padanya agaknya memang berkemungkinan besar untuk bisa berhasil. Akan tetapi Socrates tak menghendakinya. Ia berpendapat bahwa dirinya telah dijatuhi hukuman berdasarkan proses hukum yang semestinya, dan tak dapat dibenarkan jika ia melakukan sesuatu yang melawan hukum. Untuk menghindarkan hukuman, ia pertama-tama mengemukakan suatu prinsip yang bisa kita ibaratkan seperti khotbah Yesus di atas bukit, yakni bahwa tak semestinya kita membalas kejahatan dengan kejahatan kepada siapapun, apapun kejahatan yang mungkin kita terima darinya. Selanjutnya, ia membayangkan dirinya terlibat dialog dengan undang-undang Athena, di mana undang-undang itu mengatakan bahwa Socrates wajib menghormati mereka seperti halnya seorang anak menghormati ayahnya atau seorang abdi menghormati majikannya. Tetapi bahkan dalam derajat yang lebih tinggi, dan selain itu, setiap warga Athena bebas untuk meninggalkan Athena jika ia tak menyukai negara Athena. Undang-undang itu mengakhiri nasihatnya yang panjang dengan kata-kata demikian ini. Maka Socrates, dengarkanlah kami yang telah mendewasakanmu. Jangan menempatkan hidup dan anak-anak sebagai hal utama, baru keadilan sesudahnya, tetapi diutamakan keadilan lebih dahulu, sehingga engkau akan diperlakukan adil di hadapan para pangeran di dunia bawah. Sebab engkau atau siapapun di antara kerabatmu tak akan bisa lebih bahagia, lebih suci, dan lebih adil dalam kehidupan ini, atau lebih berbahagia dalam kehidupan lain,
Jika engkau melakukan apa yang dianjurkan cerita, kini engkau pergi dalam keadaan tak berdosa, sebagai orang yang menderita dan bukan pelaku kejahatan. Seorang yang dijadikan korban bukan oleh hukum, melainkan oleh manusia. Tetapi bila engkau bertindak nekat, membalas kejahatan dengan kejahatan, aniaya dengan aniaya, melanggar perjanjian dan kesepakatan yang telah kau bikin bersama kami, dan menyalahkan siapapun yang kira-kira bisa kau persalahkan, ialah dirimu sendiri, sahabat-sahabatmu, negerimu, dan kami, maka kami akan murka kepadamu selagi kau masih hidup. Sementara saudara-saudara kami, yakni hukum di dunia bawah, akan menganggapmu sebagai seteru, sebab mereka akan tahu bahwa engkau telah dengan sengaja berusaha menghancurkan kami. Mengenai suara ini, Sokrates berujar, "Aku seolah mendengar gumam di telingaku, seperti suara seruling dalam pendengaran seorang penganut mistik. Karenanya, ia memutuskan bahwa sudah menjadi kewajiban untuk tak melarikan diri dan menerima hukuman mati." Dalam Paido, saat-saat terakhir pun tiba, belenggunya dilepaskan dan ia diizinkan bercakap-cakap dengan sahabat-sahabatnya secara leluasa. Ia meminta istrinya yang terus meratap agar diajak menjauh supaya kesedihannya tak mengganggu percakapannya. Sokrates mengawali percakapan itu dengan mengatakan bahwa meski siapapun yang memiliki semangat filsafat tak akan takut kepada maut, dan justru bersedia menerimanya dengan ikhlas. Namun ia tak akan berusaha mencabut nyawanya sendiri, sebab ini melanggar hukum. Para sahabatnya bertanya, mengapa bunuh diri dianggap melanggar hukum? Dan jawabannya sesuai dengan ajaran agama Orpis, hampir persis dengan apa yang tentunya dikatakan oleh seorang penganut Kristen. Ada ajaran yang dibisikkan secara rahasia bahwa manusia sesungguhnya adalah narapidana yang tak punya hak untuk membuka pintu dan melarikan diri. Ini adalah misteri besar yang tak bisa sepenuhnya kupahami. Ia mengibaratkan hubungan manusia dengan Tuhan seperti hubungan binatang ternak dengan pemiliknya. Kalian akan marah, ujarnya, bila lembu kalian membedal dan berlari semaunya. Maka demikian pula, cukup beralasan untuk mengatakan bahwa manusia harus menaati dan tidak mengakhiri hidupnya sendiri sebelum Tuhan memanggilnya. Sebagaimana sekarang dia memanggilku. Ia tidak bersedih karena harus mati. Sebab ia yakin pertama-tama aku akan berjumpa dengan dewa-dewa lain yang baik dan bijaksana, yang kuyakini sebagai aku meyakini berbagai hal lainnya. Dan kedua, meski aku tak begitu yakin tentang hal terakhir ini, aku akan berjumpa dengan orang-orang yang telah tiada, yang lebih baik daripada orang-orang yang kutinggalkan. Aku punya harapan baik bahwa masih ada sesuatu yang bisa diperoleh sesudah mati. Sesuatu yang jauh lebih berguna bagi kebaikan daripada kejahatan. Kematian, kata Sokrates, adalah bercerainya ruh dan tubuh. Di sini, kita jumpai dualisme Plato antara realitas dan penampakan, ide dan objek-objek indrawi, akal dan persepsi indera, ruh dan tubuh. Pasangan-pasangan itu saling berkaitan. Pada masing-masing pasangan, yang pertama lebih unggul daripada yang kedua, baik dalam hal realitas maupun kebaikan. Moralitas asketik merupakan konsekuensi yang sewajarnya dari dualisme ini.
Kristianitas mengambil alih sebagian doktrin ini, namun tak pernah semuanya. Ada dua kendala. Yang pertama adalah bahwa penciptaan dunia yang kasat mata ini, jika Plato benar, tentunya merupakan tindakan buruk, dan karenanya sang pencipta tak mungkin bersifat baik. Yang kedua adalah bahwa Kristianitas ortodoks tak pernah sanggup mencela perkawinan meski berpendapat bahwa hidup selibat lebih mulia. Kaum Manisean lebih bisa konsisten dalam dua hal tersebut. Perbedaan antara jiwa dan materi yang banyak dipakai dalam filsafat, ilmu pengetahuan, dan pemikiran populer memiliki asal-usul religius dan bermula dari perbedaan antara ruh dan tubuh. Seperti telah kita simak, kaum Orpis menyatakan diri sebagai anak-anak bumi dan langit yang berhiaskan bintang-bintang. Dari bumi terciptalah tubuh, dari langit tercipta ruh. Inilah teori yang dicoba dikemukakan Plato dalam bahasa filsafat. Diungkapkan dalam Phaedo bahwa Socrates pernah berusaha mengembangkan implikasi asketis dari doktrinnya, namun asketisismenya bersifat moderat dan lunak. Ia tidak mengatakan bahwa filsuf harus sepenuhnya berpantang terhadap kenikmatan pada umumnya, melainkan hanya dianjurkan bahwa ia jangan sampai diperbudak oleh kenikmatan. Filsuf tidak harus terlalu terbebani oleh masalah makan dan minum, tetapi tentu saja ia seyogyanya makan seperlunya. Tak ada anjuran untuk berpuasa. Dan kita telah menyimak cerita bahwa Socrates meskipun bukan pecandu anggur, kadangkala ia mampu minum anggur lebih banyak daripada siapapun juga tanpa menjadi mabuk. Bukan minumnya itu sendiri yang ia cela, tetapi kenikmatan minumnya. Sejalan dengan sikap di atas, filsuf pun tak harus terlalu terbebani oleh masalah kenikmatan cinta, pakaian mewah, alas kaki, atau perhiasan lainnya yang lazim dikenakan orang. Ia harus sepenuhnya mempedulikan jiwanya, bukan jasmaninya. Sedapat mungkin, ia harus mengalihkan perhatian dari tubuhnya dan mempedulikan jiwanya. Terbukti bahwa ajaran ini setelah banyak dianut oleh halayak luas, lantas menjadi asketik. Namun sebetulnya, maksudnya tidak asketik. Filsuf tidak harus mati-matian menampik kenikmatan indrawi, namun juga harus memikirkan hal-hal lain. Saya mengenal banyak filsuf yang lupa makan dan membaca buku pada saat mereka akhirnya makan. Mereka orang ini bertindak sebagaimana yang dianjurkan Plato. Mereka tidak menampik kenikmatan berdasarkan suatu upaya moral, tetapi sekaligus lebih meminat hal-hal lain. Tampaknya, filsuf pun sebaiknya menikah, memiliki dan membesarkan anak, disertai kebiasaan sering linglung seperti di atas, tetapi semenjak terjadinya emansipasi perempuan, kebiasaan itu jadi lebih sulit dilakukan. Tak heran jika Xanthippe menjadi perempuan cerewet. Para filsuf demikian, Socrates melanjutkan, berusaha memisahkan jiwa dari persatuannya dengan tubuh. Sementara orang-orang lain mengira bahwa hidup tak berharga bagi orang yang tak punya selera terhadap kenikmatan dan tak mengejar kenikmatan jasmani. Dalam ungkapan itu, Plato barangkali karena kurang cermat, tampak mendukung pandangan segolongan moralis tertentu, bahwa kenikmatan tubuh adalah satu-satunya hal yang perlu dicermati. Para moralis ini berpendapat bahwa manusia yang tak mengejar kenikmatan indrawi pasti telah menghindari kenikmatan sama sekali dan menjalani hidup yang suci. Ini pandangan keliru yang telah menyebabkan kerugian luar biasa.
sejauh pemilihan antara jiwa dan tubuh bisa diterima kenikmatan yang seburuk sebagaimana kenikmatan yang terbaik lebih bersifat kejiwaan. Misalnya, rasa dengki dan berbagai bentuk kekejaman serta sikap serakah terhadap kekuasaan. Tokoh setan dalam karya Milton tak lagi peduli pada siksaan jasmani dan mencurahkan diri untuk melakukan perusakan demi mendapatkan kepuasan yang sepenuhnya bersifat ruhani. Banyak di antara kaum rohaniawan terkemuka yang telah menjauhkan diri dari kenikmatan indrawi. Namun karena tak waspada terhadap hal-hal lainnya, lantas dikuasai oleh nafsu serakah terhadap kekuasaan yang menggiring mereka bertindak keji dan aniaya secara menjijikkan. Yang mereka katakan demi agama. Di zaman kita saat ini, Hitler tergolong ke dalam jenis ini. Bagaimanapun juga kenikmatan indrawi sangat tidak penting baginya. Pembebasan diri dari kekuasaan nafsu jasmani bisa menghasilkan kebesaran, baik kebesaran dalam perbuatan dosa maupun dalam keutamaan. Akan tetapi pembicaraan kita telah menyimpang, sehingga kita harus kembali kepada Sokrates. Sekarang kita sampai pada aspek intelektual dari agama yang oleh Plato secara benar ataupun keliru dikatakan berasal dari Sokrates. Dinyatakan bahwa tubuh adalah kendala untuk mendapatkan pengetahuan, dan bahwa penglihatan dan pendengaran adalah para sanksi yang tak dapat dipercaya. Eksistensi yang sejati sekiranya menampakkan diri kepada jiwa, pastilah tersingkap melalui pikiran, bukan lewat indera. Marilah kita pertimbangkan sejenak implikasi dari ajaran ini. Pernyataan demikian itu mengandaikan penolakan sepenuhnya terhadap pengetahuan empiris, termasuk segala sejarah dan geografi. Kita tak dapat mengetahui bahwa ada sebuah tempat seperti Athena, atau bahwa ada manusia seperti Sokrates. Kisah kematiannya dan keberaniannya dalam menjemput maut termasuk ke dalam dunia penampakan. Hanya lewat penglihatan dan pendengaranlah kita bisa mengetahui semuanya itu. Sementara, seorang filsuf sejati diminta untuk tak memperdulikan penglihatan dan pendengaran. Lantas, apa yang bisa ia peroleh? Pertama, logika dan matematika. Namun keduanya bersifat hipotesis dan tak dapat membenarkan pernyataan kategoris apapun tentang dunia real. Langkah berikutnya, dan ini merupakan suatu hal yang penting, tergantung pada ide kebaikan. Sesudah sampai pada ide ini, seorang filsuf dianggap mengetahui bahwa kebaikan adalah sesuatu yang real, dan karenanya dapat menyimpulkan bahwa dunia ide-ide merupakan dunia yang real. Para filsuf di belakang hari memiliki argumen untuk membuktikan identitas yang real dan yang baik. Tetapi Plato tampaknya menganggap bahwa hal itu sudah jelas dengan sendirinya, self-evident. Jika kita hendak memahami pendapatnya, maka kita secara hipotetis harus menganggap asumsi itu benar. Pikiran mencapai keadaannya yang terbaik, kata Sokrates. Ketika jiwa menyatu dengan dirinya sendiri dan tak terganggu oleh suara, pemandangan, rasa sakit, atau kenikmatan, melainkan meninggalkan tubuh untuk mengejar ada yang sejati. Dan dalam pengertian inilah filsuf tak terlalu mementingkan tubuh. Dari sini Sokrates beralih menuju penjelasan tentang ide-ide atau forma-forma atau esensi. Ada keadilan absolut, keindahan absolut, dan kebaikan absolut. Namun semua itu tak kasat mata dan
aku tak berbicara tentang hal-hal itu saja, namun juga tentang kebesaran, kesehatan, kekuatan absolut, dan tentang esensi atau hakikat sejati segala sesuatu. Semuanya itu hanya bisa dilihat lewat visi intelektual. Karena itu, jika kita masih terkungkung dalam tubuh, dan jika jiwa masih tercemari oleh nafsu jasmani yang jahat, maka hasrat kita untuk mencapai kebenaran tak akan terpuaskan. Pandangan demikian ini menolak observasi dan eksperimen ilmiah sebagai metode untuk memperoleh pengetahuan. Jiwa seorang pelaku eksperimen tidak menyatakan dengan dirinya sendiri dan tak berniat untuk menghindari suara atau pemandangan. Dua macam aktivitas mental yang dapat dilakukan lewat metode yang dianjurkan Plato itu adalah matematika dan pemahaman mistik. Ini bisa menjelaskan mengapa kedua hal itu terpadu sedemikian erat dalam filsafat Plato dan kaum Pitagorean. Bagi seorang empiris, tubuh adalah sarana yang memungkinkan kita bersinggungan dengan dunia realitas eksternal. Tetapi bagi Plato, tubuh mengandung kejahatan ganda, yakni sebagai medium yang mendistorsikan seperti kaca buram yang mengaburkan penglihatan kita, dan sebagai sumber nafsu yang membelokkan kita dari upaya mengejar pengetahuan dan visi tentang kebenaran. Kutipan berikut ini bisa menjelaskannya. Tubuh menjadi sumber gangguan terus-menerus bagi kita karena selalu membutuhkan makanan dan rentang pula terhadap penyakit yang mencegah dan merintangi kita dalam mencari ada yang sejati. Ia banyak membebani kita dengan cinta birahi, kecemasan, segala macam lamunan, dan ketololan yang tak habis-habisnya. Dan pada kenyataannya, seperti dikatakan banyak orang, merenggutkan kita sama sekali dari segala kemampuan berpikir. Dari manakah munculnya perang, pertikaian, dan kubu-kubu? Dari manakah jika bukan dari tubuh dan nafsu jasmani? Perang dipicu oleh rasa cinta terhadap uang, dan uang harus didapatkan demi dan untuk melayani tubuh. Dan dikarenakan semua rintangan tersebut, kita kehilangan kesempatan untuk memperhatikan filsafat. Dan yang terakhir dan yang paling menjengkelkan, bahkan di saat kita meluangkan waktu untuk mencurahkan diri kita dalam suatu pemikiran, tubuh selalu membuyarkan perhatian kita, mengacaukan dan membingungkan upaya penyelidikan kita, dan begitu mempesonakan kita sehingga kita terhalangi untuk dapat melihat kebenaran. Telah terbukti pada kita lewat pengalaman bahwa jika kita hendak meraih pengetahuan sejati tentang apa saja, kita harus meninggalkan tubuh jiwa pada dirinya sendiri. Harus menangkap segala hal yang pada dirinya mereka sendiri. Maka kita akan mencapai kebijaksanaan yang kita dambakan dan yang terhadapnya kita menyatakan diri sebagai pecinta. Bukan dikala kita hidup, namun sesudah mati. Sebab selama masih menyatu dengan tubuh, jiwa tak dapat meraih pengetahuan murni. Sehingga jika memang dikehendaki, pengetahuan harus dicapai sesudah mati. Dan sesudah terbebaskan dari kebodohan tubuh, kita akan menjadi murni dan dapat berjumpa dengan yang murni. Dan mengenal diri kita sebagai cahaya cemerlang di mana-mana. Yang tak lain adalah cahaya kebenaran. Sebab yang tak murni tak diperbolehkan mendekati yang murni. Dan apa pemurnian itu jika bukan terceraikannya jiwa dari badan? Dan perpisahan serta terbebaskannya jiwa dari badan disebut mati, dan adalah para filsuf sejati. Dan hanya merekalah yang selalu berusaha
membebaskan jiwa. Para perintis agama misteri agaknya punya maksud yang jelas dan tidak membual ketika di masa lalu mereka memberikan suatu isyarat bahwa barang siapa yang memasuki dunia bawah adalah keadaan tak suci dan tak berpengetahuan akan terjerumus dalam penderitaan. Namun barang siapa yang tiba di sana sesudah mengalami penyucian dan memiliki pengetahuan akan tinggal bersama para dewa. Sebab seperti mereka kisahkan dalam agama misteri, banyak di antara orang-orang itu adalah para pemuja kenikmatan dunia. Tetapi sedikit sekali yang mengikuti jalan mistik, yang tak lain jika istilah itu kutafsirkan adalah para filsuf sejati. Semua ungkapan di atas bersifat mistik dan diambil dari hasanah agama misteri. Kemurnian adalah sebuah konsepsi dalam agama Orpis yang terutama mengandung makna ritual. Tetapi bagi Plato, kemurnian itu berarti pembebasan dari keterbudakan terhadap tubuh beserta berbagai kebutuhannya. Menarik untuk menyimak pernyataan bahwa perang dipicu oleh kecintaan terhadap uang, dan bahwa uang hanya diperlukan untuk melayani tubuh. Separuh pertama dari pendapat itu sepadan dengan apa yang diungkapkan Marx, namun separuh kedua berangkat dari pandangan yang amat berbeda. Plato beranggapan bahwa manusia bisa hidup dengan uang yang sangat sedikit jika keinginan-keinginannya dikurangi hingga batas minimum. Dan tentu saja, pendapat ini benar. Namun ia pun berpendapat bahwa seorang filsuf sebaiknya menghindari pekerjaan manual. Dengan demikian ia harus hidup dari kekayaan yang dihasilkan orang lain. Di negara yang sangat miskin, tentunya tak akan ada filsuf. Adalah imperialisme Athena pada zaman kekuasaan Perikles yang memungkinkan orang-orang Athena mendalami filsafat. Dilihat sepintas saja, barang-barang untuk kebutuhan intelektual sama mahalnya dengan komoditas material lainnya, dan sama besar ketergantungannya terhadap kondisi-kondisi ekonomi. Ilmu pengetahuan membutuhkan perpustakaan, laboratorium, teleskop, mikroskop, dan lain-lain. Dan para ilmuwan harus dijamin oleh hasil kerja orang-orang lain. Namun bagi penganut mistik, semuanya ini dianggap tolol. Seorang manusia suci di India atau Tibet tak memerlukan perkakas apapun. Cukup mengenakan sehelai cawat, makan nasi, dan dijamin oleh sedekah yang amat sedikit sebab ia dianggap bijaksana. Inilah perkembangan yang masuk akal dari pandangan Plato. Kita kembali ke Phaedo. Sebes mengajukan keraguan bahwa jiwa akan terus hidup sesudah manusia mati, dan meminta Sokrates memberikan penjelasan. Sokrates pun berusaha menjelaskannya, tetapi harus dikemukakan bahwa argumennya sangat lemah. Argumen pertama menyebutkan bahwa semua hal yang berlawanan berasal dari apa yang menjadi kawanannya. Sebuah pernyataan yang mengingatkan kita pada pandangan Anaximander tentang keadilan kosmis. Hidup dan mati saling berlawanan, dan karenanya masing-masing pihak menciptakan yang lain. Selanjutnya dikatakan bahwa jiwa orang mati berada di suatu tempat, dan pada saatnya nanti akan kembali lagi ke bumi. Pernyataan St. Paulus, benih tak bisa dipercepat tumbuhnya, dan jika dipaksa akan mati. Agaknya sejalan dengan teori di atas. Argumen kedua adalah bahwa pengetahuan berasal dari ingatan, dan karenanya jiwa pasti telah eksis sebelum seseorang dilahirkan. Teori yang mengatakan bahwa pengetahuan adalah ingatan, terutama didukung oleh fakta bahwa kita memiliki ide-ide seperti persamaan yang eksak yang tidak mungkin berasal dari pengalaman. Pengalaman bisa menunjukkan adanya persamaan secara kira-kira, tetapi persamaan mutlak tak dapat dijumpai pada objek-objek indrawi. Namun toh kita mengerti apa yang kita maksudkan dengan persamaan mutlak.
karena kita tak pernah mempelajarinya dari pengalaman. Tentulah kita membawa serta pengalaman itu dari eksistensi sebelumnya. Argumen serupa itu, ujarnya, berlaku pula bagi semua ide lainnya. Jadi keberadaan esensi-esensi dan kemampuan kita untuk memahaminya membuktikan praeksistensi jiwa yang memiliki pengetahuan. Anggapan bahwa semua pengetahuan sesungguhnya adalah ingatan diuraikan panjang lebar dalam Meno. Di sini Sokrates mengatakan, tak ada pengajaran kecuali hanya ingatan. Ia berusaha membuktikan pendapatnya dengan meminta Meno memanggil seorang pelayan yang kemudian ditanya oleh Sokrates tentang berbagai masalah geometri. Jawaban si pelayan dianggap membuktikan bahwa ia benar-benar tahu tentang geometri. Walaupun hingga saat itu, ia tak menyadari bahwa dirinya memiliki pengetahuan. Dalam Meno maupun dalam Paido diambil kesimpulan yang sama, bahwa pengetahuan dibawa oleh jiwa dari eksistensi sebelumnya. Sehubungan dengan hal itu, pertama-tama kita mungkin melihat bahwa pendapat tersebut sama sekali tak dapat diterapkan terhadap pengetahuan empiris. Pelayan tersebut tak mungkin diminta untuk mengingat kapan piramid dibangun, atau apakah pengepungan terhadap Troya benar-benar terjadi, kecuali jika ia hadir pada saat peristiwanya berlangsung. Hanya jenis pengetahuan yang disebut a priori, terutama logika dan matematika, yang mungkin bisa dianggap ada pada semua orang tanpa tergantung pada pengalaman. Pada kenyataannya, inilah satu-satunya jenis pengetahuan selain pemahaman mistik yang diakui Plato sebagai pengetahuan yang sesungguhnya. Marilah kita lihat bagaimana argumen itu bisa diterapkan dalam matematika. Kita ambil konsep tentang persamaan. Harus kita akui bahwa kita tak punya pengalaman tentang persamaan yang eksak. Di antara objek-objek indrawi, kita hanya menemukan persamaan yang sifatnya kurang lebih. Lantas, bagaimana kita bisa memiliki ide tentang persamaan absolut? Atau mungkinkah kita sebetulnya tak memiliki ide semacam itu? Marilah kita ambil satu kasus konkret. Ukuran meter didefinisikan sebagai panjangnya suatu batangan tertentu di Paris pada suhu tertentu. Apakah yang kita maksudkan jika kita berkata tentang suatu batangan lain bahwa panjangnya tepat 1 meter? Saya kira kita tak bisa menganggapnya mengandung arti. Kita bisa mengatakan proses pengukuran paling akurat yang dikenal oleh ilmu pengetahuan saat ini gagal membuktikan apakah batangnya kita ini lebih panjang atau lebih pendek dibandingkan ukuran meter yang standar di Paris. Jika kita agak gegabah, kita mungkin menambahkannya dengan suatu ramalan bahwa penyempurnaan teknik pengukuran di masa mendatang tak mungkin bisa mengubah hasil demikian itu. Tetapi ini pun masih merupakan pernyataan empiris, dalam arti bahwa bukti empiris di suatu ketika bisa saja menyangkalnya. Saya kira kita tak benar-benar memiliki ide tentang persamaan mutlak yang menurut Plato kita miliki. Bahkan kalaupun kita memilikinya, jelas bahwa tak seorang anak pun yang memilikinya sebelum ia mencapai umur tertentu, dan bahwa ide itu timbul dari pengalaman. Walaupun tidak diambil secara langsung dari pengalaman, selain itu, kalaupun eksistensi kita sebelum lahir bersifat persepsi indrawi, eksistensi itu tak mungkin bisa melahirkan ide-ide, seperti halnya pada kehidupan sekarang. Dan jika eksistensi kita sebelumnya dianggap sebagian bersifat supra-indrawi, mengapa tidak membuat anggapan demikian pula mengenai eksistensi kita sekarang? Berdasarkan alasan yang manapun, argumen yang dikemukakan Plato gagal. Doktrin tentang ingatan dianggap telah disepakati, dan Cebes mengatakan separuh dari yang diminta telah bisa dibuktikan.
menjelaskan bahwa jiwa kita telah eksis sebelum kita lahir, bahwa jiwa akan tetap eksis sesudah kita mati, seperti hanya sebelum kita lahir adalah separuh persoalan lainnya yang untuk itu pembuktian masih diperlukan. Selanjutnya, Socrates berusaha menerangkan masalah itu. Ia mengatakan bahwa pendapat itu didasarkan pada apa yang telah ia katakan, yakni bahwa segala sesuatu timbul dari apa yang berlawanan dengannya. Dan karenanya, kematian pasti melahirkan kehidupan seperti halnya kehidupan melahirkan kematian. Tetapi ia menambahkan argumen lain yang mengandung sejarah lebih panjang di dalam filsafat, bahwa hanya sesuatu yang kompleks yang dapat musnah dan bahwa jiwa seperti halnya ide-ide bersifat sederhana dan tak tersusun dari bagian-bagian sesuatu yang sederhana. Menurut pendapatnya, tak dapat bermula, berakhir, atau berubah berbagai ragam esensi, tak mengalami perubahan. Keindahan absolut umpamanya senantiasa sama, sementara benda-benda yang indah senantiasa berubah. Jadi sesuatu yang kasat mata bersifat fana, sedangkan segala hal yang tak kasat mata bersifat baka. Tubuh bersifat kasat mata, tetapi jiwa tak kasat mata. Dengan demikian, jiwa tergolong dalam segala sesuatu yang baka. Jiwa sebagai sesuatu yang baka tak akan terasing ketika merenungkan segala sesuatu yang baka, yakni esensi-esensi, tetapi akan sesaat atau akan tersesat dan kalut ketika lewat persepsi indrawi. Harus merenungkan dunia yang berisi segala hal berubah. Jiwa ketika menggunakan tubuh sebagai alat persepsi, yakni ketika menggunakan indera penglihatan atau pendengaran atau alat-alat indrawi lainnya. Sebab melakukan persepsi lewat tubuh berarti melakukan persepsi lewat indera. Akan diseret oleh tubuh menuju wilayah segala yang berubah, sehingga terlunta-lunta dan kalut. Dunia sekelilingnya terus berputar dan ia mirip seorang pemabuk ketika ia bersinggungan dengan segala yang berubah. Namun ketika kembali ke dalam dirinya sendiri, ia menjadi sadar. Kemudian ia akan menyeberang ke dunia lain. Wilayah kemurnian, keabadian, immortalitas, dan ketidakberubahan yang merupakan kerabatnya. Dan bersama merekalah ia akan terus hidup. Ketika ia telah berdiri sendiri dan tak terganggu oleh apapun, maka bebaslah ia dari jalan-jalan yang sesat. Dan sesudah menyatu dengan yang baka, maka ia pun baka. Dan jiwa yang demikianlah yang disebut bijaksana. Jiwa seorang filsuf sejati yang semasa hidup di dunia ini telah terbebaskan dari keterbudakan terhadap tubuh. Sesudah mati akan berpindah ke dunia yang tak kasat mata dan hidup berbahagia bersama dewa-dewa. Tetapi jiwa yang tercemar, yang mencintai jasmani akan menjadi hantu yang bergentayangan di kuburan, atau akan merasuk ke tubuh seekor binatang seperti keledai, serigala, atau elang, sesuai dengan perangainya masing-masing. Seorang yang telah hidup soleh, tetapi belum menjadi filsuf, akan menjelma menjadi lebah, serangga, atau semut, atau jenis-jenis binatang lain yang suka hidup berkelompok dan bergotong royong. Hanyalah filsuf sejati yang akan memasuki surga ketika ia mati. Tak seorang pun yang belum pernah mendalami filsafat dan yang tak sepenuhnya suci saat ia meninggalkan akan diizinkan bersatu dengan para dewa, kecuali hanya para pecinta pengetahuan. Inilah sebabnya seorang pecinta filsafat sejati menghindari nafsu jasmani, bukan karena mereka khawatir jatuh miskin atau terhina, tetapi karena mereka sadar bahwa jiwa memang terbelenggu atau terpaut dengan tubuh. Sebelum jiwa mengenal filsafat, ia hanya dapat memandang eksistensi yang real lewat jeruji penjara, tidak secara langsung dan melalui dirinya sendiri. Dan karena nafsulah ia menjadi budak di dalam kerangkengnya sendiri. Seorang filsuf akan bersikap sederhana sebab setiap
kenikmatan dan derita adalah semacam paku yang menancapkan dan memancangkan jiwa pada tubuh. Sampai jiwa itu menjadi tak beda dengan tubuh dan meyakini kebenaran dari apapun yang oleh tubuh dinyatakan benar. Sampai di sini, Simias mengutarakan pendapat Pitagoras bahwa jiwa adalah suatu harmoni dan bertanya, jika lira rusak, apakah harmoni tetap ada? Sokrates menjawab bahwa jiwa bukan harmoni, sebab harmoni bersifat kompleks, sedangkan jiwa sederhana sifatnya, kecuali itu ujarnya. Pandangan yang menyebutkan bahwa jiwa adalah harmoni tak sejalan dengan pra-eksistensinya yang telah terbukti lewat ajaran tentang ingatan. Sebab harmoni tak akan ada sebelum adanya lira. Sokrates selanjutnya berusaha menjelaskan pengembangan dari filsafatnya sendiri yang amat menarik, tetapi kurang berkaitan dengan argumen utamanya. Kemudian ia menguraikan doktrin tentang ide-ide yang bermuatan pada kesimpulan bahwa ide-ide eksis dan bahwa segala hal lainnya mengambil bagian di dalamnya, serta mendapatkan nama dari ide-ide itu. Akhirnya ia melukiskan nasib jiwa sesudah mati. Jiwa yang baik naik ke surga dan jahat terjungkal ke neraka, yang sedang-sedang saja menuju tempat penyucian. Akhir hidupnya serta peristiwa perpisahannya pun diceritakan. Ucapannya yang terakhir adalah, "Cerito, aku berhutang seekor ayam jago pada Asklepius. Bersediakah kau melunasi hutangku itu?" Orang-orang menyerahkan seekor ayam jago pada Asklepius jika mereka sembuh dari sakit. Dan Sokrates telah terbebas dari demam kehidupan yang resah. Di antara semua orang pada zamannya, demikian Paido menyimpulkan dialah yang paling bijaksana, paling adil, dan terbaik. Sokratesnya Plato adalah teladan bagi para filsuf sesudahnya. Selama berabad-abad, apa pendapat kita mengenai dirinya dari segi etika? Saya membatasi diri hanya pada Sokrates. Sebagaimana dikisahkan Plato, segi-segi yang baik pada dirinya sudah jelas. Ia tak menghiraukan keberhasilan duniawi, benar-benar bebas dari rasa was-was, sehingga ia tetap tenang, sopan, dan senang berkelakar hingga detik-detik terakhir, dan lebih mengutamakan apa yang ia yakini sebagai kebenaran daripada berbagai hal lainnya. Kendati pun demikian, ia punya sejumlah kelemahan penting. Ia tak jujur dan tak suka berkelindan dalam mengemukakan argumen, dan dalam pemikiran pribadinya, ia menggunakan kepintarannya untuk menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang cocok dengan dirinya sendiri. Dan bukan berdasarkan upaya pencarian pengetahuan yang bebas pamrih. Ada semacam watak membanggakan diri dan kegemaran untuk bermanis-manis muka pada dirinya, yang mengingatkan kita pada perangai buruk seorang rohaniawan. Ketabahannya dalam menghadapi maut akan lebih luar biasa sekiranya ia tak pernah meyakini bahwa ia akan mencecap kebahagiaan abadi bersama dewa-dewa. Berbeda dengan beberapa pendahulunya, pemikirannya tidak ilmiah, kecuali bertekad untuk membuktikan bahwa alam semesta ini sesuai dengan ukuran-ukuran etikanya. Ini merupakan pengkhianatan terhadap kebenaran dan merupakan dosa filosofis yang terburuk. Kita mungkin percaya bahwa dirinya sebagai seorang manusia bisa dimaksudkan ke dalam golongan para santo. Namun sebagai filsuf, ia perlu tinggal cukup lama dalam tempat penyucian ilmiah. Catatan-catatan. Bahkan, bagi banyak pemeluk Kristen, kematian Sokrates menempati kedudukan kedua setelah kematian Kristus. Dalam kisah tragedi manapun, baik kuno ataupun modern, maupun dalam syair atau sejarah manapun, dengan satu pengecualian, tak ada yang lebih mengesankan dibanding dengan saat-saat terakhir hidup Sokrates
Sebagaimana dikisahkan Plato, ini adalah pendapat Rev. Benjamin Jowett. Catatan penerjemah, Xanthippe adalah istri Socrates.